lagi dengan saya, Rizky Iza Firdaus. Dengan berita terkini, terpercaya dan teraktual hanya di Stikom News. PPKM. PPKM adalah kebijakan pemerintah guna menyebarnya virus COVID-19. Adapun pro dan kontra dari pekerja esensial dan ketua RT setempat. Berikut adalah berita ulasannya. Oke, baik lagi dengan saya Rizky Firdaus. Di samping saya ada pekerja esensial, yaitu pekerja hotel dengan Mas siapa? Mas Revi. Mas Revi. Oke, Mas Revi, saya ingin bertanya tentang PPKM. Oke, yang pertama Mas Revi, untuk pekerjaan esensial sebagai pekerja hotel, pengaruh nggak nih selama PPKM ini? Kalau misalnya selama PPKM sih sangat berpengaruh ya, kan soalnya restoran itu kan nggak boleh dine in ya. Iya. Kan saya di bagian restoran itu sangat pengaruh, kan orang-orang yang pada datang tuh mau makan di situ. Rata-rata kan kalau orang datang ke hotel rata-rata mau merasakan servisnya bagaimana dan dia menginap di situ bagaimana. Gitu. Kalau misalnya paling kalau selama PPKM kan kalau di hotel okupansi ya. Itu okupansi paling 30% itu paling banyak itu servisnya itu 5 orang. Terus 5 orang, kadang malah paling tinggi itu 40%. 40%. Iya, sebelum PPKM mah udah agak new normal, udah mendingan sih kayak misalnya servisnya normal lagi. Menurut saya sih itu aja sih tanggapannya. Terus untuk sistem pencegahan selama PPKM untuk pekerja esensial seperti Mas Revi nih, efisien nggak sih dengan adanya pencegahan ini? Kalau menurut saya kurang efisien ya, karena kan ada dari surat dari pemerintah ya. Kenapa kita nggak pakai ID card dari perusahaan tersebut? Karena kan kita udah tahu misalnya ini saya kerja di sini, ada ID cardnya. Dan kalau misalnya dari sana kan ada vaksinnya, kan kita belum tentu udah vaksin kedua. Kan jarak vaksinnya kan ada yang 2 minggu kan, sementara saya untuk vaksin nanti vaksin kedua baru tanggal 28. Jadi belum dapat menunjukkan sertifikat vaksin karena baru vaksin pertama. Menurut saya sih itu aja sih. Jadi sulit, kurang efektif ya. Jadi kayak misalnya kita harus muter lewat jalan agak jauh. Jadi sulit untuk benar. Kerjanya. Lanjut pertanyaan terakhir nih. Saran untuk pemerintah untuk kebijakan PPKM ke depannya bagaimana? Lebih diefisien lagi, kayak misalnya ngasih peraturan, kayak misalnya pedagang-pedagang kecil kasih bantuan juga. Kalau misalnya membuat aturan lebih efektif lagi dah. Emang udah pada capek sih warga negara Indonesianya juga mau berkembang kemana. Menurut saya sih itu aja sih. Gitu aja. Dengan saya Rizky Firdaus, di samping saya ada ketua RT setempat, RT 5 RW 13 Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Depok Jaya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Sukendar. Bapak Sukendar. Saya ingin nanya, Pak, untuk peraturan PPKM di RT setempat nih, adakah aturan PPKM di wilayah RT setempat, Pak? Kalau mengenai aturan PPKM di RT setempat, ya secara resmi seperti pemerintah tidak ada. Cuman kami coba menerapkan mengacu pada aturan yang pemerintah terapkan, yaitu PPKM. Ya dengan cara ya pertama coba membatasi keluar masuk gang kami untuk orang luar dengan cara menutup portal, buka portal, dan saya juga mengarahkan ke warga kami gitu ya. Yuk kita ikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan tetap dijaga, 5M-nya. Ya, memakai masker, terus mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Artinya kalau kita tidak perlu banget, ya tolonglah kita nggak usah perlu keluar gitu. Ya seperti itu aja. Itu aja. Lalu adakah koordinasi dengan warga RW atau lurah setempat tentang aturan PPKM ini, Pak? Ya otomatis dengan menutup portal tuh ya saya selaku ketua RW ya berkoordinasi dengan warga, dengan menginformasikan, juga berkoordinasi dengan ketua RW dan kelurahan, jangan sampai kaget. Ini kok langsung ditutup aja gitu. Tetap kita koordinasi tetap ada. Tetap ada ya, Pak. Gitu. Terus pertanyaan terakhir, Pak, menurut Bapak efektif enggak pemerintah menerapkan kebijakan PPKM, Pak? Kalau masyarakatnya sadar diri mau mengikuti aturan pemerintah yang sudah diterapkan, pasti efektif. Efektif ya. Pasti efektif gitu ya. Kan ada tuh, Pak, yang warga-warga setempat yang mau nyari makan karena lagi
kondisi seperti ini, PPKM jadi susah. Itu menurut Bapak gimana tuh Pak? Dari pemerintahnya atau ada saran kah menurut Bapak? Itu emang dilema sekali ya. Satu pihak pemerintah ingin COVID ini tidak merajalela, tidak menularkan, tapi di pihak lain juga yang bekerja, khususnya tidak punya gaji, dia harus mencari nafkah dengan berjualan. Nah, itu dilema sekali. Ya, tapi tetap peraturan harus dijalankan. Bekerja juga tetap harus bekerja, protokol kesehatan juga harus tetap diterapkan. Gitu aja. Jadi biar sama-sama jalan, peraturan jalan, protokol kesehatan juga jalan. Gitu. Ya, baik, itu aja. Oke, terima kasih atas waktunya Pak RT. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Terima kasih. Adapun tanggapannya dari tenaga kesehatan tentang kebijakan PPKM, kami tersambung di telepon. Berikut adalah percakapan telepon kami dengan tenaga kesehatan. Oke, dengan saya Deski Jak Firdaus, saya akan mencari salah satu seorang tenaga kesehatan yang bekerja di salah satu perusahaan Halodoc. Baik, ini dengan Ibu siapa? Dengan Isma. Baik Ibu Isma. Oke, saya ingin bertanya Bu tentang kebijakan PPKM. Menurut Ibu, efektifkah kebijakan pemerintah tentang PPKM ini? Kalau ditanya tentang efektif enggaknya itu banyak pro dan kontraknya ya. Satu sisi itu kayaknya memang saya sih lebih pro dengan pemerintah. Cuman sisi lain itu kontraknya itu dampaknya buat masyarakat ya. Kalau misalnya pemerintah enggak ngadain PPKM ini, mungkin angkanya bisa lebih tinggi lagi dan banyak kasus yang bertumbangan gitu. Kalau ditanya mengenai efektif atau enggaknya mengenai kebijakan pemerintah tentang PPKM, saya gimana ya, ada pro dan kontraknya, tapi saya setuju dengan apa yang sudah diberikan pemerintah, karena memang dengan adanya PPKM ini, kalau dilihat dari persentasenya itu angkanya sedikit menurun gitu, walaupun memang pelan-pelan dan memang banyak juga yang bertumbangan, tapi juga kita harus lihat angka pertumbuhannya. Kenapa kemarin kasusnya itu bisa melonjak lagi? Karena dari keterangan kitanya, bukan dari masyarakat. Masyarakat udah ngasih kita senggang nih, tapi malah kita sebagai masyarakat malah yang abai terus. Ketika kemarin PSBB kan, sebelum ada PPKM ini kan PSBB dulu nih. Ketika PSBB dihentikan, agak dilonggarin, masyarakat malah kayak lepas masker gitu, jalan-jalan kemana-mana. Jangankan, kita juga sering banget kan lagi di jalan tuh ketemu warga yang jalan-jalan aja santai gitu, nggak pakai masker, nggak pakai APD. Padahal kan kita statusnya ini kan belum benar-benar pulih dari COVID gitu. Tapi masyarakat udah abai kayak gitu. Makanya sekarang kasusnya naik, pemerintah itu membuat peraturan baru yang namanya PPKM. Oh gitu, berarti Ibu lebih pro ke pemerintah berarti ya? Mungkin ya, maksudnya kalau dibilang pro iya dengan peraturan yang ada, tapi pasti semua juga ada pro kontraknya. Iya betul. Mungkin masyarakat kontraknya pronya ke pemerintah, tapi kontraknya ke masyarakat. Kesian, karena gimana ya, ekonomi masyarakat juga jadi ikut turun. Iya betul. Tapi di sini tuh sebenarnya tergantung dari masyarakatnya. Kalau misalnya masyarakat yang bisa diajak kerjasama dengan baik, kita semuanya menggandeng masyarakat, pemerintah, nakes, insya Allah sih COVID ini bisa berlalu dengan signifikan gitu. Dan angka itu nggak akan naik lagi, nggak ada lonjakan-lonjakan yang drastis kayak kemarin lagi. Kalau misalkan seperti itu, berarti dari masyarakatnya harus mematuhi biar COVID ini nggak melonjak naik lagi. Mungkin maksudnya seperti itu kali Bu ya. Jadi kayak kerjasamanya gitu, gitu. Oke. Kita pasti bakalan, ini kan yang terbaik buat kalian gitu. Seandainya masyarakat itu bisa melihat lebih luas, jangan langsung memikirkan pemerintah yang buruk-buruknya aja. Karena memang dengan adanya seperti ini, kondisi seperti ini ya kita lebih terjaga, dan kita bersusah-susah sekarang, kita kerjasama bareng sekarang, nantinya besoknya kita akan bisa jadi lebih baik lagi gitu. Itu kan harapan kita bisa benar-benar
hilangkan COVID dari Indonesia. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua nih, sebagai nakes, adakah lonjakan COVID di tempat ibu bekerja nih? Banyakkah yang positif atau yang negatif pun ada pun bagaimana? Oke. Saya ini kan kerja itu di drive-thru swab gitu ya. Jadi setiap saya jaga itu saya screening. Ada yang PCR, ada yang antigen, ada yang rapid test gitu kan. Apa sih namanya, sebelum ada PPKM ini, di awal mula PPKM itu memang itu tuh benar-benar kasus itu benar-benar terjadi di tempat saya itu. Jadi banyak banget lonjakan. Jadi dari berapa pasien itu bisa sampai setengahnya atau seperempatnya itu naik gitu. Yang biasanya sebelumnya kan udah agak kendor-kendor tuh sisaan PSBB tuh. Itu udah kendor-kendor dan emang kasusnya paling yang COVID dalam satu hari itu cuman di bawah 10. Tapi ketika udah mulai PPKM awal-awalnya itu langsung naik drastis, emang sampai ada 50 sehari yang COVID yang kita screening, bisa ada 60 dari berapa orang, dari berapa ratusan orang, kurang lebih kira-kiranya itu 200 orang, 60-nya itu COVID. Sedangkan biasanya saya jaga itu 200 orang yang sama, tapi 10 yang COVID, di bawah dari 10 bahkan. Ternyata emang benar-benar nyata ya untuk data ini, nggak cuman sekedar permainan dari pemerintah gitu. Berarti pas awal-awal pemerintah membuat kebijakan PPKM, angka COVID itu melonjak ya Bu ya? Kalau menurut saya memang benar-benar melonjak gitu ya? Karena karena kan saya juga benar-benar tadinya itu kayak ya ampun COVID ini ya udah ya COVID aja gitu. Tapi pas saya benar-benar lihat, oh ternyata emang ini tuh alat, ini tuh nggak bisa dibohongin, ini tuh bukti nyatanya kalau misalnya mereka benar-benar COVID. Dan juga kita bisa lihat di beberapa rumah sakit yang pasiennya itu sampai yang tumbang berguguran, sampai harus ada keluarga yang kehilangan beberapa keluarganya, dan itu memang benar-benar dibuktikan. Baik. Lalu selama PPKM adakah penurunan COVID Bu? Selama PPKM berlangsung nih. Ini yang saya rasain juga ya. Itu kan tadi benar-benar di awal tuh. Di awal itu sekitar 60-50-an dari 200 orang. Sekarang ini dari jumlah yang sama juga sih. Emang apa sih namanya, angka pasiennya itu kan emang berubah-berubah ya, walaupun tidak signifikan berubahnya, tapi dalam sehari itu kalau yang saya cek sih 15 orang, sekitar 15 orang ke bawah sih, nggak sampai 20 orang ke atas, itu enggak. Jadi dengan PPKM ini mungkin sih bisa dibilang apa ya, benar-benar lumayan efektif sih sama saat dengan protokolnya. Oh berarti benar-benar efektif ya, jadi mungkin ada penurunan. Iya bisa. Ya. Lalu saran untuk masyarakat nih Bu, agar COVID tidak melonjak naik lagi seperti sekarang Bu. Kalau saran dari saya itu ya kita taati protokol kesehatan gitu. Soalnya sebenarnya ya sekarang kan banyak yang bilang kayak gini, gue ini udah divaksin gitu. Saya udah divaksin, tapi kenapa vaksinnya setelah vaksin itu bisa tetap COVID? Karena kenapa itu? Karena mereka itu tetap melanggar dari protokol yang ada. Jadi vaksin itu hanya untuk meringankan gejala dari COVID, bukannya untuk obat COVID. Jadi jangan sampai masyarakat itu salah kaprah. Di sini tuh stigma yang harus kita hindari gitu. Vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah upaya untuk mengurangi gejala gitu. Jangan karena kalian sudah divaksin, kan banyak nih sekarang, santai aja gue udah divaksin kok, masih bisa kemana-mana, gak usah pakai masker lah, ngapain ikut-ikutin protokol kesehatan yang ada. Tuh udah divaksin kok gitu, udah kebal. Itu salah banget. Justru di tempat saya kerja ini fenomena yang cukup unik. Ketika masyarakat bertanya-tanya kenapa saya udah divaksin kok saya masih COVID gitu. Yang itu balik lagi, itu karena mereka itu nggak taat sama protokol. Karena kan COVID ini kan menurut itu kan dari droplet ya.
kalau kita nggak pakai masker, nggak sama-sama jaga mulut gitu kan, jaga apa yang keluarkan, ya udah jadinya tetap banyak penyebarannya gitu. Oh gitu ya Bu. Oh baik, sangat bermanfaat informasi dari Ibu Isma. Terima kasih Bu Isma telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.